Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RK25. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor hasil karya dari Kalista dengan judul Ada Apa Dengan Desaku bagian kedua. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya jika kalian tekan dulu tombol like, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar jika saya upload video baru akan ada notifikasi di gadget kalian. Dan jika kalian yang ingin membaca kisah aslinya, bisa kalian cek linknya di deskripsi ataupun di pin komentar. Demi kenyamanan kita bersama, semua nama, latar, waktu, dan tempat dalam cerita ini kita samarkan. Jadi mohon maaf jika ada kesamaan nama, tempat, dan waktu dalam cerita. Tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah kisahnya. Kali ini cerita akan diambil dari sudut pandang temannya Raya, yaitu Mala. 2 minggu terakhir aku selalu mendapat surat dari budeku yang tinggal di desa. Dalam surat itu menjelaskan bahwa beliau sedang sakit dan ingin bertemu denganku. Aku yang begitu menyayangi budeku tanpa berpikir panjang langsung ingin datang menemuinya. Karena dia adalah orang yang telah merawatku sejak kecil. Karena kedua orang tuaku hanya mementingkan pekerjaan ketimbang anaknya sendiri. 20 tahun budeku merawatku, dan hari itu dia harus kembali karena suaminya sakit keras di kampungnya. Dengan berat hati, aku mengizinkan budeku pulang. Sebelum berangkat ke kampung halaman budeku, aku sempat bermimpi yang sangat mengerikan, di mana aku dikepung oleh manusia setengah iblis. Orang-orang itu memaksaku menjadi pengikut mereka. Kalau tidak, mereka akan menumbalkan aku. Tapi demi budeku yang telah berjasa dalam hidupku, aku abaikan mimpi itu dan nekat nyusulnya ke desa. Di dalam perjalanan, aku bertemu dengan seorang gadis yang dia mengatakan akan pergi ke desa yang kutuju. Aku senang karena aku tidak sendirian lagi pergi ke sana. Tapi karena aku yang tidak suka banyak bicara, jadi aku hanya tersenyum dikala dia banyak bercerita padaku. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kami sampai. Karena jalan di sana tidak bisa mobil masuk, terpaksa kami harus naik ojek menuju desa itu. Tapi anehnya, kenapa tidak ada orang yang mengantar kami, dan bahkan ada yang menyuruh kami pulang saja. Dan selama mencari tukang ojek, hanya gadis itu yang selalu bicara. Dan aku hanya diam sambil mengikuti. Oh iya, siapa namamu? Sepanjang jalan lo hanya diam saja dari tadi. Dan untuk apa lo datang ke desa itu? Tanyanya padaku. Nama aku Mala, dan aku ke sana karena ingin menjenguk budeku yang lagi sakit. Jawabku. Setelah beberapa lama, akhirnya ada satu orang ojek mau mengantar kami. Dan di dalam perjalanan menuju desa itu, ada begitu banyak hal yang aku lihat. Mulai dari banyak rombongan orang berjalan berkulit pucat, mereka menatap kami saat kami lewat di depan mereka. Aku hanya bisa diam tidak bersuara, karena hal itu bukan hal baru bagiku melihat mereka. Karena sejak kecil aku telah bisa melihat mereka yang tidak terlihat. Sesampainya di depan gerbang, hal yang tidak lazim lagi terlihat olehku. Aku lihat ada 2 sosok besar dan berbulu hitam yang menjaga kedua gerbang tersebut, sembari terus memakan kepala kerbau yang ada di hadapan mereka. Matanya merah menyala, taring yang mencuat ke atas, serta air liur hitam yang pekat berjatuhan di sekitarnya. Makhluk yang begitu mengerikan ini pasti sesembahan seseorang, batinku. Aku dan Raya pun masuk ke dalam desa itu. Untung saja makhluk itu tidak begitu peduli dengan kehadiran kami berdua. Walau sudah sering melihat wujud mereka, tidak membuatku berani lama melihat ke arah iblis itu. Jantungku yang dari tadi berdenyut keras seperti orang lagi jatuh cinta, tapi kali ini detaknya saja yang sama keras, bukan rasa juga. Kalau ditanya bagaimana perasaanku saat ini, aku lebih memilih pingsan dan bangun pas sudah sampai rumah budeku. Takut dan ngeri. Sejauh kami berjalan, banyak warga yang beraktivitas seperti biasanya. Yang tidak biasa adalah wajah pucat dan tatapan tajam para warga di sini yang membuat nyali ini sedikit ciut. Aroma kembang kantil dan kapur baru seperti menjadi parfum alami ketika mereka melintas di depan kami. Aku sudah duga mereka sebagian bukanlah manusia.
Saat aku lagi bertempur dengan pikiranku, suara Raya yang cempreng mengagetkanku. Mel, lo nggak lagi puasa diem kan? Seharusnya dalam waktu kayak gini, lo itu ajak gua bicara, bukan diem kayak gini. Aku hanya bisa meminta maaf kepadanya, karena fokusku hanya pada warga desa ini yang sangat terkesan aneh. Tak berapa lama kami pun sampai pada rumah neneknya Raya. Aku sengaja ikut karena aku tidak tahu di mana letak rumah budeku. Raya mengetuk-ngetuk pintu rumah neneknya namun tidak ada jawaban. Lalu datang seseorang menghampiri Raya dan mengatakan bahwa neneknya sedang sakit, tidak mampu lagi berjalan, sementara bibinya ada di kebun. Mendengar itu kami pun langsung masuk untuk melihat kondisi neneknya Raya. Namun saat aku hendak ikut dengan Raya ke kamar belakang, aku melihat sesaji ada di pojok dinding belakang dengan dupa yang masih menyala. Aneh, kenapa ada sesajen di rumah ini? Gumamku pelan. Aku pun langsung menyusul Raya ke belakang. Namun malah aku dapati dia diam dengan tatapan kosong mengarah ke kamar belakang tersebut. Keringat mengucur deras dari dahi seperti baru saja berlari. Dan saat aku memegang pundaknya, dia langsung sadar dan meracau tidak jelas sembari mengatakan kalau kepala neneknya ada di bawah kakinya. Namun aku tidak melihat apapun di sana. Tapi pas saat aku dan Raya masuk ke dalam kamar neneknya, aku tersentak saat melihat sosok makhluk hitam nan kurus. Matanya besar dan keluar darah hitam dari mulutnya. Dia duduk pas di atas kaki nenek Raya yang sudah begitu keriput. Dia sadar aku melihatnya. Aku membaca segala surat yang aku bisa dalam hati, hingga dia pergi dari kamar itu. Namun sebelum dia datang, dia sempat memperingati aku dengan ancaman. Jangan ikut campur jika ingin tetap hidup. Gumamnya serak dan membuat aku ketakutan. Aku dan Raya pun keluar dari kamar nenek Raya. Kami berdua pergi ke kamar depan. Kamar Raya sebelum pergi merantau dulu, kata nenek Raya. Aku langsung masuk ke dalam kamar Raya. Kamar yang tidak terlalu luas, namun sangat rapi. Ada tempat tidur yang muat 2 orang dan sebuah lemari kecil serta meja belajar. Kamar Raya ini bernuansa abu-abu dan ranjangnya berwarna kuning. Karena terlalu lelah, aku ingin berbaring sebentar. Tapi dari tadi aku tidak melihat Raya masuk ke dalam kamarnya. Entah dia kemana. Di saat aku termenung memikirkan kondisi budeku, karena kami akan pergi jika bibinya Raya pulang dari kebun. Walau hatiku ingin sekali cepat menemui bude, tapi aku harus sabar. Pikiranku entah kemana-mana dan rasa penasaranku kian bertambah setelah melihat desa ini. Suara teriakan Raya membuyarkan lamunanku. Entah kemana anak itu, namun aku segera bangkit dari tidurku dan menyusul Raya keluar. Aku melihat Raya ketakutan di luar rumah neneknya. Entah apa yang tadi dia lihat hingga membuat dia setakut itu. Raya, ada apa? Teriakku dari pintu dan berjalan menghampirinya. Aku lihat kuntilanak makan bayi merah, Mel. Ucap Raya terbata-bata dengan wajah yang pucat pasi. Emang lo dari mana sih, Ray? Katanya mau istirahat, malah hilang. Ucapku padanya. Aku tadi dari belakang. Habisnya aku penasaran dengan suara orang makan di belakang. Kayak bukan manusia aja suaranya. Jadi aku lihatlah. Malah ketemu Kunti. Jelas Raya panjang lebar. Emang kamu gak pernah lihat, Mel? Tanyanya padaku. Aku bingung harus jawab apa. Jika aku jawab iya, dia pasti akan makin ketakutan. Tidak pernah, sahutku agar dia sedikit tenang. Apa mungkin mereka rindu ya sama aku? Karena udah lama merantau. Balasnya dan aku hadiahkan jitakan padanya. Saat aku dan Raya sedang berbicara, dari jauh datang seorang perempuan. Dia tersenyum ke arah kami berdua. Aku melihat ke arah Raya. Dari gelagatnya, dia juga tidak kenali siapa orang itu. Tapi semakin dekat wanita itu, aku semakin jelas melihat kalau kaki perempuan itu mengambang, tidak napak sama sekali. Saat sudah dekat dengan kami, dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Hanya orang bodoh yang mau masuk ke desa, yang bahkan burung pun enggan melintas di atasnya. Semua telah terkutuk. Tidak ada yang tersisa. Teriaknya lalu pergi melayang, bahkan wajahnya yang semula hanya pucat berubah busuk dan berulat.
Wanita itu lenyap seketika, hanya menyisakan kapur barus dan wangi bunga melati. "Apa kau melihatnya?" tanya Raya. "Mungkin dia hanya ingin menyapa," ucapku dan segera masuk ke dalam rumah nenek Raya. Pukul 5 sore bibinya Raya pun pulang membawa bermacam sayuran. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar. Aku dan Raya bergegas membuka pintu karena kami sudah duga itu pasti bibinya Raya. "Waalaikumsalam," sahut kami serentak. Suara pintu pun terbuka dan nampaklah seorang wanita parubaya berdiri sembari menenteng bakul tempat sayur yang dia petik. "Bibi, kok baru pulang?" ucap Raya sembari nyalim tangan bibinya dan aku pun mengikutinya. "Aduh Raya, udah besar dan cantik kamu nak. Mana ibu dan bapakmu? Apa mereka di dalam?" tanya bibi Raya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah dan ibu tidak ikut, Bi. Ayah banyak pekerjaan, jadi aku pulang ke sini sendirian," jawab Raya. "Ini siapa, Ray?" tanya bibi Raya. "Saya temannya Raya, Bi. Nama saya Mala," ucapku memperkenalkan diri. "Cantik teman kau nak. Ayo kita masuk. Apa kalian sudah makan?" tanya bibinya Raya yang bernama Sri. Oh iya, kita akan panggil bibinya Raya dengan Bi Sri saja. "Belum, Bi. Soalnya kami berdua takut ke dapur," ucap Raya pada Bi Sri. "Takut kenapa?" tanya Bi Sri. "Karena tadi aku lihat Kunti di dapur, Bi," sahut Raya dan Bibi Sri terkejut mendengar hal itu. "Raya, malah Bibi mau bilang sama kalian berdua," ucap Bi Sri dengan wajah tegang. "Ada apa, Bi?" tanya Raya pada Bi Sri. "Seharusnya kamu jangan kembali ke desa ini lagi nak. Tapi karena kamu telah terlanjur masuk, jadi Bibi ingin kalian berdua jangan cari tahu apapun tentang desa ini." Bi Sri pun menarik nafas sejenak lalu melanjutkan ucapannya lagi. "Karena jika kalian diam dan tidak ikut campur, mungkin Bibi bisa bantu kalian untuk keluar dari sini. Dan besok kalian harus pulang," tambahnya lagi. "Tapi kenapa, Bi? Ada apa sampai kami harus pulang? Dan lagi pula malah juga datang ke sini untuk merawat budenya, Bi," ucap Raya pada bibinya. "Kamu tidak perlu tahu, Raya. Bibi mohon tolong patuhi perintah Bibi. Dan malah nanti setelah makan kita akan menemui budemu," jelas Bi Sri, dan pergi ke belakang meninggalkan kami berdua yang kini penuh tanda tanya. Tak terasa kini kami telah selesai makan dan tidak ada obrolan sepanjang makan tadi. Kini aku, Raya, dan Bi Sri keluar untuk mengantarku menemui budeku yang katanya rumahnya dekat dengan pohon beringin. Tak jauh kami berjalan, terlihatlah rumah yang begitu mewah. Rumah itu begitu mencolok di antara rumah warga yang lainnya. Aku merasa aneh, karena rumah budeku begitu megah. Karena setahuku, budeku bahkan tidak memiliki tanah yang luas di kampung ini. Dan budeku pernah bercerita kalau dia dan suaminya hanya punya setapak tanah tempat rumah mereka dibangun. Makanya budeku bekerja di rumahku untuk merawat suaminya yang dulu sakit keras. Rumah itu begitu suram, bahkan aku merinding ketika menginjakkan kaki di halaman rumah budeku. Hawanya begitu panas dan rumah itu begitu sepi. Bi Sri mengetuk rumah budeku berkali-kali dan baru dibukakan pintu oleh seorang wanita tua yang sudah bungkuk waktu dia berjalan. "Nek Lastri, Bu Nur Aini ada di dalam. Ini keponakannya datang dari kota," jelas Bi Sri. "Ada Sri, Nyonya ada di dalam. Mari saya antar," ucap Lastri dan berjalan memandu mereka. "Saat ini kami tiba di depan kamar Bude," kata Nek Lastri. Dan saat pintu kamar dibuka, bau busuk seperti bangkai tercium pekat, bercampur dengan aroma dupa dan kembang kantil. Aku merinding seketika mencium aroma tersebut. Tetapi demi bertemu Bude, aku mantapkan hatiku, apapun yang terjadi nanti. Kami pun masuk ke dalam kamar Bude, dan betapa terkejutnya aku saat melihat seorang perempuan tengah berbaring di atas kasur dengan badan yang membusuk dan dipenuhi nanah dan borok, serta banyak belatung di setiap luka di tubuhnya.